Apa sih Pak PKPU 3 tahun 2025 itu Pak? Ini sebagai acuan teknis pelaksanaan untuk penyelenggara teknis. Sebenarnya tuh dalam kondisi apa ya Pak ya PAW itu dapat dilakukan Pak? Pelaksanaan PAW itu yang jelas ada 3 hal. Yang pertama karena meninggal dunia. Terus yang kedua itu yang bersangkutan mengundurkan diri. Terus yang ketiga diberhentikan. Nah pasti akan muncul pertanyaan lagi, itu diberhentikan karena apa? Halo teman-teman pemilih, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrolin pemilu di KPU Kabupaten Sumba Timur. Bersama saya Muhammad Derin, telah hadir narasumber kita Bapak Lukas Taramata, selaku anggota KPU Kabupaten Sumba Timur, Divisi Penyelenggaraan Pemilu. Dan pada kesempatan ini Pak, kita akan membahas tentang PAW berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2025. Untuk mengawali perbincangan kita hari ini Pak, apa sih Pak PKPU 3 tahun 2025 itu Pak? Bisa mohon dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Mas Derin. Sebelum kita masuk ke PKPU 3, pada prinsipnya PAW itu sendiri atau pergantian antar waktu yang jelas sudah mengatur eh, dari payung hukumnya, yaitu secara umum eh, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terus yang berikut lagi Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MD3, dan yang berikut lagi pastinya Undang-Undang Partai Politik itu sendiri. Dan secara teknisnya, pelaksanaan secara teknisnya diatur dalam PKPU 6 tahun 2019 dan terakhir dirubah dalam PKPU 3 tahun 2025 ini. Baik Pak, berarti artinya PKPU nomor 3 tahun 2025 ini sebagai dasar acuan ya Pak untuk melakukan PAW itu Pak? Iya, jelas, benar Mas Derin. Ini sebagai acuan teknis pelaksanaan untuk penyelenggara teknis khusus kita KPU, baik partai politik dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. Baik Pak, sebenarnya tuh dalam kondisi apa ya Pak ya PAW itu dapat dilakukan Pak? Oh iya, menarik sekali, Mas Derin. Eh, Pelaksanaan PAW itu yang jelas ada 3 hal. Yang pertama karena meninggal dunia. Nah, ini anggota DPR-nya meninggal dunia. Terus yang kedua itu yang bersangkutan mengundurkan diri. Terus yang ketiga diberhentikan. Nah pasti akan muncul pertanyaan lagi, itu diberhentikan karena apa? Pasti akan muncul pertanyaan gitu. Jadi berdasarkan PKPU 3 ini di pasal 3 itu eh, diberhentikan itu ada beberapa macam alasan. Yang pertama itu eh, sudah 3 bulan berturut-turut tidak lagi aktif sebagai anggota DPRD. Nah, itu otomatis pasti akan diberhentikan. Terus yang berikut lagi, yang bersangkutan tersandung kasus hukum. Yang pastinya ketika tersandung kasus hukum sudah harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Terus yang berikut eh, tidak lagi aktif sebagai anggota partai politik, karena pada hakikatnya anggota DPRD itu atau calon anggota DPRD itu diusulkan oleh partai politik itu sih. Itu Mas Dery. Oke Pak, berarti dalam ini PAW itu yang dapat mengusulkan itu adalah partai politik itu sendiri Pak. Ya. Berarti dalam tahap ini sebenarnya peran KPU itu apa sih Pak dalam PAW ini Pak? Oh iya, setelah ini saya coba gambarkan dari alurnya Mas Dery-nya Iya. supaya teman pemilih juga bisa ikuti. Ketika 3 hal itu tadi, yang pertama itu meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan,
maka partai politik dari pengusul dari anggota DPR tersebut akan mengusulkan PW-nya kepada pimpinan partai politik. Nah, selanjutnya pimpinan partai politik akan selanjutnya mengusulkan lagi kepada kita sebagai Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten Sungai Timur. Nah, setelah itu tahapan-tahapan itu akan kita jalankan. Yang pertama misalnya verifikasi, verifikasi dari dokumen PAW itu sendiri. Itu entah itu tadi karena meninggal dunia atau karena eh, diberhentikan atau karena mengundurkan diri. Itu verifikasi kita itu harus pastikan. Yang memastikan misalnya kalau yang meninggal dunia berarti ketika usulan itu dari anggota DPR, pimpinan DPR menyampaikan ke KPU, maka sudah harus dibarengi dengan akta kematian dari yang bersangkutan. Itu Mas Diri. Terus misalnya kalau yang bersangkutan itu mengundurkan diri, maka bagian dari lampiran usulan dari pimpinan DPRD itu juga salah satu lampirannya adalah surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan, yang pastinya harus bermeterai 10.000. Terus yang berikut lagi, misalnya diberhentikan karena uh, tersandung hukum, kasus hukum misalnya, maka harus ada surat keputusan dari pengadilan yang memutuskan yang bersangkutan ini, yang memang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah tadi. Itu kira-kira begitu Mas Dery. Baik Pak, berarti ini tuh ada nggak sih Pak syarat untuk anggota itu dapat menyalonkan kriterianya itu Pak? Maksud saya seperti ini, seperti contoh, ya, anggota DPRD itu meninggal dunia, Ya. terus partai politik itu dia mencalonkan, anggap saja dari anggotanya dia. Ya. Itu ada tidak Pak kriteria khususnya gitu supaya Oh dia ya, dapat dicalonkan gitu Pak? iya. Terima kasih Mas Dirin. Pada prinsipnya di PKPU 3 ini sudah mengatur secara detail itu tadi. Apakah itu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Nah, ketika tiga hal itu terjadi, ini juga menjadi perhatian khusus kita. Untuk selanjutnya kita itu tadi verifikasi dokumen. Maka kita harus pastikan yang bersangkutan ini sudah memenuhi syarat tadi dari unsur itu dengan beberapa dokumen pendukungnya, maka yang di proses PAW juga harus sudah sekaligus dia punya usulan. Usulan PAW-nya itu kira-kira siapa. Nah, kita sudah harus pastikan di tingkatan kita KPU untuk memverifikasi itu salah satunya daftar calon tetap atau DCT pada pemilu terakhir. Karena proses PAW itu sendiri menggunakan daftar calon tetap pada pemilu terakhir pada partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama. Itu Mas Dede. Jadi yang di PW itu adalah yang mendapatkan peringkat suara terbanyak berikutnya dari yang uh, diberhentikan atau yang meninggal dunia atau yang tersandung kasus hukum tadi itu atau yang mengundurkan diri. Itu Mas Baik Dede. Pak, dalam tentu Pak, KPU ini dalam melakukan PAW itu tidak sendiri ya Pak ya. Seperti kita tuh harus mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait Pak. Lah itu apa saja Pak yang dapat kita gandeng Pak untuk mendapatkan apa ya? Mendapatkan bantuan dari stakeholder itu Pak. Ya, baik Mas Dede. Jadi dua alur tadi yang saya gambarkan, yang pastinya stakeholder itu yang kita anggap itu yang pertama tadi partai politik pastinya sebagai pengusul pertama tadi dan yang mempunyai kader, terus atau calonnya, terus yang kedua pimpinan DPR yang mengusulkan ke kita, terus yang berikut pastinya kita KPU beserta jajaran kita untuk kepentingan untuk memverifikasi itu. Terus yang berikut lagi Bawaslu. Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan proses PAW itu sendiri.
dan yang berikut pasti masyarakat umum pasti akan memantau eh, pelaksanaan proses PAW itu sendiri sebagai bagian dari eh, informasi publik dan keterbukaan publik yang kita lakukan di Ikatan KPU. Berarti secara tidak langsung kita tuh menggandeng banyak stakeholder terkait, Pak ya. Benar. Dalam proyek ini, apakah kita tuh perlu bikin MOU, Pak? MOU untuk mendapatkan istilahnya persetujuan begitu, Pak, antara stakeholder itu, Pak. Apakah kita perlu membuat itu atau memang kita hanya menghubungi pimpinannya saja atau kita langsung melakukan koordinasi terkait ke lembaganya gitu atau bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Iya, baik Mas Derin. Khusus berkaitan dengan PAW ini, itu tidak perlu ada MOU karena dia sudah terukur di undang-undangnya sudah mengatur, terus PKPU-nya juga sudah mengatur secara rinci, secara teknisnya itu tadi di PKPU 3 tahun 2025 itu sudah mengatur. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan MOU. Tetapi kalau hubungannya dengan aktivitas lain, misalnya sosialisasi ke atau berkaitan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan misalnya, ya itu bisa kita lakukan MOU. Tetapi khusus ini tidak perlu karena itu sudah terukur secara undang-undang maupun peraturan KPU yang mengatur secara teknis. Oke, Pak, baik. Sebelum closingan ini, Pak ya, Ya, ada nggak Pak pesan Bapak untuk kepada teman-teman pemilih ini, Pak, yang terutama yang berasal dari kalangan Gen Z ini, Pak? ya, baik Mas Derin. Eh, Khusus pesan KPU Kabupaten Sumba Timur kepada teman pemilih, lebih khusus tadi permintaan dari Mas Derin, khusus Gen Z. Kami berharap melalui eh, channel Ngopi, Ngobrolin Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Sumba Timur ini, ya kami berharap juga ikut memantau setiap proses yang ada, gunakan wadah-wadah yang sudah tersedia, baik itu lewat partai politik, lewat DPRD, maupun lewat KPU maupun Bawaslu. Itu sudah punya wadah. Dan juga di sisi yang lain, kita juga terus menghimbau, uh, terus membaca peraturan-peraturan yang berlaku, entah itu undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang MD3, secara khusus lagi yang mengatur secara teknis ini, peraturan KPU nomor 3 tahun 2025. Karena itu adalah bagian dari pedoman kita, baik kita sebagai penyelenggara, sebagai peserta pemilu itu partai politik, dan juga pimpinan DPRD untuk proses-proses pengusulan. Begitupun dengan masyarakat luas untuk bisa memantau secara langsung proses pelaksanaan. Karena sesungguhnya pelaksanaan pemerintahan daerah ini juga tidak terlepas dari partai politik, apalagi pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur. Karena sejatinya pemerintah itu tidak selain dari pemerintah secara legislatif juga secara eksekutif. Itu Mas Gey. Oke, obrolan kita kali ini cukup berdaging ya, untuk itu saja. Terima kasih Bapak Lukas Taramata telah hadir di podcast ini. Semoga dapat melakukan pekerjaannya Pak ya secara amanah dan istilahnya kepercayaan publik dapat meningkat lah. Seperti itu Pak ya. Ya, saya juga secara pribadi menyampaikan terima kasih. Saya pikir ini ruang kita untuk terus berbagi banyak hal, apalagi ya di luar tahapan ini, ya ini banyak hal yang bisa kita berbagi dengan teman pemilih. Ya, sekaligus juga kami sebagai pimpinan di KPU Kabupaten Sumba Timur menyampaikan terima kasih pada proses pelaksanaan pemilu maupun pemilihan yang baru saja kita laksanakan. Saya pikir ini kita laksanakan sangat sukses dan itu tidak terlepas dari keterlibatan kita semua, termasuk masyarakat umum. Terima kasih untuk Bapak Lukas yang telah menyampaikan. Saya Derin
terima kasih kepada teman-teman pemilih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melihat podcast kita pada hari ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melayani.